Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara mengukur panjang benda dengan menggunakan micrometer scope. Karena pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan kepada kalian bagaimanakah cara mengukur panjang benda dengan menggunakan mistar dan jangka sorong. Untuk mengingatkan kembali kepada kalian, materi sebelumnya adalah ini ada di materi besaran pokok khusus untuk besaran panjang. Di mana Ibu sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa alat ukur panjang itu diantaranya ada pita ukur, kemudian ada mistar, ada jangka sorong, ada micrometer scope, dan ada meteran gulungan. Dua alat sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat ukur micrometer scope. Ini adalah alat ukur micrometer scope. Micrometer scope, alat ini digunakan untuk mengukur ketebalan sebuah benda. Ketelitian daripada alat ini adalah sebesar 0,01 mm. Alat ini ya, cara penggunaannya adalah dengan memutar ya, gagang micrometer scope ya. Dilihat di sini rahangnya kemudian bisa membuka, menutup dan membuka, menggeser ya. Nah, di sini sama seperti jangka sorong terdapat dua skala, yaitu skala utama terletak secara horizontal, kemudian ada skala nonius terletak secara vertikal. Oke, langsung saja bagaimana cara mengukur dengan menggunakan alat micrometer scope. Kita masukkan dulu alatnya, bendanya. Sudah terkunci ya. Untuk mengukurnya Ibu akan menggunakan slide. Ibu ambil di bagian terakhir saja. Ini ya. Baik, perhatikan dengan secara seksama ya nak ya. Untuk skala utama ini terdiri dari ada dua baris. Skala atas ini adalah bernilai satuan, yang ini adalah 0,5 nilainya. Jadi berarti kalau di atas 0, ke bawah turun jadi 0,5, naik ke atas jadi 1, turun lagi jadi 1,5, naik ke atas jadi 2. Begitu seterusnya sampailah tiba kita pada skala pengukuran, yaitu di angka di sini nih. Ya. 10, 10 setengah, 11, 11 setengah, 12, 12 setengah, 13, 13 setengah, 14, 14 setengah, 15. Ini ada di angka 15. Kita tulis di sini. Hilang. (15,00). Ingat ya nak, untuk cara menghitung menggunakan micrometer scope agak berbeda dengan saat kita menghitung menggunakan jangka sorong. Kalau pada jangka sorong yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kita cukup menambahkan angka di belakang hasil hitungan sebagai skala nonius. Tetapi untuk micrometer scope agak berbeda karena di sini ada hitungan yang terpisah. Jangan lupa untuk skala nonius selalu kita tambahkan dulu 0, ya. Sekarang kita lihat. Untuk micrometer scope, skala noniusnya itu adalah kita cari satu garis lurus yang secara horizontal. Kalau untuk jangka sorong kita cari satu garis lurus secara vertikal, maka untuk micrometer scope kita mencarinya secara horizontal. Kita lihat di sini angka paling bawah ada di angka 25, angka paling atas adalah 30. Berarti dari 25 ke sini adalah 26, kemudian 27, kemudian 28 ya.
Berarti skala Noniusnya ada di angka 28. Maka di sini kita tambahkan hasil hitungannya adalah 0,28 mm. Berapakah tebal si benda ini? Maka kita langsung hitung. Ketebalannya adalah merupakan penjumlahan ya nak ya. Penjumlahannya tebal benda. Berarti 0 ditambah 8 berarti ada di angka 8. Kemudian 0 ditambah 2. Kemudian di sini 2. Koma, tetap koma. Ya. Kemudian 5, berarti karena di sini kosong berarti 0, 0. Berarti di sini angkanya adalah 5, kemudian di sini 1. Maka hasil pengukuran adalah 15,28 mm. Kita masukkan angkanya di aplikasi. Apakah benar 15,28? Benar ya nak ya? Jadi angkanya dari ketebalan benda tersebut adalah 15,28. Cukup jelas? Kalau belum, kita ulangi sekali lagi ya. Kita buka dulu mikrometer skrupnya, kita keluarkan bendanya, kita masukkan lagi. Nah, oke. Atau yang agak besar ya. Oke, lanjut. Kita lihat skala utamanya di sini ya nak ya. Skala utama masih ada di angka 15, tapi ada satu garis di bawah. Berarti ini adalah 15,5. Sampai di situ jelas ya nak ya? Berarti 15,50 ya. Kemudian berapakah skala Noniusnya? Kita lihat. Di bawah 15, di atas 20. Berarti kita baca 15, 16, 17. Berarti di sini skala Noniusnya adalah 0,17. Sampai di situ jelas kan? Kemudian kita jumlah, berarti totalnya adalah 15,67 mm. Sampai di sini semoga jelas ya nah. Kita cek di sini apakah benar 15,67. Cukup jelas? Atau kita ulang sekali lagi ya? Kita ulang sekali lagi. Oke, kita ulang sekali lagi. Ini kita tutup dulu, kita hapus dulu. Ini juga. Masukkan benda. Ini masih bergeser di angka ini ya. Kita kecilin lagi. Nah. Kita lihat di sini. Skala utamanya di ujung ada angka 10. Berarti 11, kemudian 12, turun ke bawah 12,5. Berarti kita tulis skala utamanya adalah 12,50. Sampai di situ jelas ya nak ya? Kemudian berapakah skala Noniusnya? Kita lihat hitungannya. Kita lihat yang angka vertikal. 25 di bawah, 30 di atas, berarti 25, 26, 27, 28. Berarti 0,28. Sehingga kalau dijumlah 12,5 ditambah 0,28 maka dihasilkan angka 12,78 mm. Apakah benar? Kita cek. 12,78. Cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, kita lanjut ke soal dalam bentuk soal. Ibu close di sini. Ibu perbesar lagi layarnya. Kemudian kita masuk ke soal untuk mikrometer skrup. Sudah dilihat? Contohnya kurang lebih seperti ini, soal untuk mikrometer skrup. Soal pertama, tebal plat logam diukur dengan mikrometer skrup seperti pada gambar. Berapakah tebal plat logam tersebut? Sekarang kita lihat. Di sini ya, 4
setengah. 4,5. Berarti kita hitung bersama-sama di sini. 4 skala utama 4,50 mm. Kemudian skala nonius koma berapa? Nah, kita lihat di sini. Ini 4,5 sudah kita tulis. Kemudian untuk skala nonius, ingat yang ada di sini, karena di sini 45, di sini 50, berarti 45 ini adalah 46. Berarti 0,46 mm. Sehingga tebal si benda adalah, kita jumlahkan ya nak ya, 4,5 ditambah 0,46 sehingga didapatkan hasil 4,96 mm. Jadi jawabannya adalah yang C. Sampai di sini jelas tidak? Semoga cukup jelas ya. Nah, kemudian kita lanjut soal yang kedua. Oke, soal yang kedua kita lihat, kita simak baik-baik. Berapa skala utamanya? Ada yang tahu berapa skala utamanya? Skala utamanya kita lihat di sini 5, 6, 7, 8. Berarti skala utamanya ada di angka 8,00. Gitu ya. Kemudian berapakah skala noniusnya? Seperti biasa, berarti 0, kita lihat di sini 15, ini 20, berarti 15, 16, berarti 0,16. Sehingga hasil hitungannya adalah 8,00 ditambah 0,16 adalah 8,16 mm. Maka jawabannya adalah yang B. Cukup jelas ya anak-anak ya? Kalau sudah cukup jelas, jangan lupa LK yang Ibu berikan tolong dikerjakan. Ya, nanti dikumpulkan dalam waktu 1 minggu ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.